Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghirup udara yang segar di hari Jumat 20 Januari 2023 ini, mari kita bersyukur karena Tuhan selalu memelihara hidup kita dan pagi ini Dia mau menyegarkan jiwa kita lewat renungan yang berjudul Ketika Anda Kecewa. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar seseorang atau mungkin saudara sendiri berkata, "Mengapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini menimpa hidupku? Mengapa Tuhan membiarkan orang lain memperlakukan aku seperti ini? Mengapa Tuhan tidak datang dan menolong aku?" Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bernada kekecewaan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh seseorang yang sedang mengalami penderitaan. Saudara, kekecewaan adalah hal yang wajar, apalagi bagi orang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan orang lain. Kekecewaan bisa menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang aktif di dalam kegiatan dan pelayanan di gereja. Banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kekecewaan. Misalnya, tidak dihargai atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya. Kehadirannya tidak diharapkan oleh lingkungan. Dipersalahkan ketika ia tidak melakukan kesalahan. Dan perlakuan orang lain yang meremehkan dan merendahkan dirinya. Dan banyak alasan yang membuat seseorang menjadi kecewa. Daud pun pernah mengalami kekecewaan. Bahkan pengalamannya yang pahit senantiasa menghiasi kehidupan Daud. Bahkan dengan nada kecewa kepada Tuhan, Daud bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?" Pertanyaan kepada Tuhan yang bernada kekecewaan ini jelas bukan karena Tuhan yang menyebabkan penderitaan Daud. Penderitaan Daud disebabkan karena perbuatan musuh-musuhnya. Oleh sebab itu dia bertanya, "Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Mazmur 13 ayat 3. Tidak sedikit orang yang memusuhi Daud, mulai dari orang-orang terdekatnya yaitu Saul dan Absalom, sampai kepada orang-orang yang jauh, yaitu bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar bangsa Israel. Tetapi berhenti pada kekecewaan tidaklah menguntungkan, bahkan akan sangat-sangat merugikan. Oleh karena itu, Daud tidak mau terus-menerus hidup dalam kekecewaannya. Daud sadar bahwa Tuhan sedang menguji kesabaran dan imannya. Daud sadar bahwa dia harus berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia memohon pertolongan Tuhan dan ia meyakini kasih setia Tuhan yang akan menyelamatkan ia. Mungkin saudara juga seorang yang sedang mengalami kekecewaan karena ada terlalu banyak alasan yang membuat seseorang menjadi kecewa. Mungkin saudara sudah berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi kekecewaan itu, tetapi saudara tidak menemukannya. Atau justru saudara sudah memikirkan jalan keluar yang negatif? Berhentilah sejenak dan sabarlah.
Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan saudara mengalami kekecewaan karena Dia sedang menguji kesabaran dan iman saudara kepadanya. Karena itu janganlah membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akhirnya menambah kesengsaraan dalam hidup saudara. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi saudara. Ketika saudara bersandar dan berharap kepada Tuhan serta meyakini akan pertolongannya, maka saudara akan menemukan pertolongan itu. Bahkan saudara akan merasakan hidup saudara sebagai seorang pemenang. Mazmur 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudara, kekecewaan yang kita biarkan bercokol terus dalam hati kita akan membuat kita tertekan, gelisah, sehingga menyebabkan orang tidak bisa tidur, tidak suka makan, dan seterusnya. Saudara tahu sendiri apa akibatnya. Karena itu marilah, kekecewaan dalam kehidupan kita tidak mungkin kita hindari. Pasti setiap orang mengalami kekecewaan, tetapi marilah kita tidak berhenti kepada kekecewaan itu. Kita bangkit karena kita punya Tuhan yang siap menolong. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki hidup kita. Karena itu, mari kita belajar untuk berharap kepada Allah. Berharap kepada manusia pasti kecewa, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa, bahkan selalu mendapatkan kemenangan di dalam kehidupannya. Marilah kita menjadi pemenang-pemenang karena kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan mau diperbudak oleh iblis dengan menggunakan kekecewaan yang terus kita simpan dalam hati kita. Bebaskan diri saudara, bebaskan jiwa saudara dari kegelisahan, dari tekanan-tekanan yang berat, dengan berseru kepada Tuhan dan melepaskan segala kekecewaan itu di kaki Tuhan. Lalu saudara menerima pemulihan, kesegaran bagi jiwa saudara, karena hanya Allah yang dapat menyegarkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau berkenan menghampiri kami pribadi lepas pribadi dan memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sukacita dari sorga, damai sejahtera yang kami butuhkan. Karena seringkali jiwa kami tertekan, gelisah, karena kekecewaan-kekecewaan yang kami alami. Tetapi pagi hari ini kami mau mendengarkan, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya tempat kami bersandar. Kami mau membuang segala kecewa yang selama ini mengganggu kehidupan kami. Kami mau bebas dan kami mau menikmati kasih setia Tuhan secara utuh, tidak terhalang oleh apapun. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja, kuasa firman-Mu terus mengajari kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dengan demikian kami menikmati kehidupan di dunia yang penuh dengan kekerasan ini, tetapi hati kami tetap penuh damai sejahtera, sebab Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat membuang segala kekecewaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat kekecewaan melanda hidupmu, janganlah bertindak gegabah,
tetapi tetap tenang dan berdoa. Pasti Tuhan akan memberikan kelegaan dan kemenangan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.